Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Pertama-tama marilah kita ucapkan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena nikmatnya kita dapat berkumpul di sekolah kita ini dalam rangka melakukan atau menjadi peserta pemaparan aksi nyata diseminasi budaya positif yang akan dilakukan oleh Bapak Rahmat Saleh. Semoga acara hari ini dapat berjalan lancar dan pemaparan materi ini juga dapat bermanfaat untuk kita dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai ibu dan bapak guru hebat di SD 104311 Dolok Menangkang. Untuk itu, di sini saya akan memaparkan tata tertib acara hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan dari puara saya sendiri. Acara kedua yaitu pembacaan doa oleh Bapak Prendi. Acara yang ketiga yaitu kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Sri Asliana SPDI. Lalu kegiatan yang terakhir sekaligus penutup yaitu tentang pemaparan aksi nyata diseminasi budaya positif oleh Bapak Rahmat Saleh. Baik, kita masuki acara yang kedua yaitu pembacaan doa oleh Bapak Prendi. Kepada Pak Prendi dipersilahkan. Baik, Bapak Ibu, marilah. Baik, Bapak Ibu, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, dengan berakhirnya kegiatan berdoa, sebelum kita melanjutkan kegiatan, semoga Allah Tuhan Yang Maha Kuasa memberkahi kegiatan kita hari ini. Baik, langsung saja kita masuki acara yang selanjutnya. Kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, Ibu Sri Asliana SPDI. Kepada Ibu, saya persilakan dengan hormat. Terima kasih kami ucapkan kepada pewara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberi kita nikmat kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan diseminasi budaya positif hari ini. Dan tak lupa kita ucapkan selawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Moga kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir kelak. Yang terhormat dan saya banggakan seluruh dewan guru yang hebat. Hari ini Selasa tanggal 28 bulan Agustus 2024, guru kelas 6 akan menyampaikan aksi nyata diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan yang disampaikan Bapak tersebut menjadi ada manfaat untuk kita. Saya yakin manfaatnya luar biasa buat kita semua. Saya selaku kepala sekolah di sini bangga kepada ibu-ibu, kepada Bapak, apalagi yang telah lulus masuk ke CGP angkatan 11 ini. Jadi kalau bisa Bapak dan Ibu sekalian mencobalah ke depannya masuk ke CGP ini yang angkatan ke-12 nanti. Bapak Ibu sekalian, saya sudah menjalani beberapa kurikulum. Dulu saya pernah kurikulum CBSA, juga bagus. Sebelum CBSA juga ada kurikulum 75 itu enggak salah. Setelah itu kurikulum K13. Setelah kurikulum K13, kurikulum
yang sekarang, kurikulum merdeka. Bukan tidak bagus kurikulum sebelumnya, bagus semua. Tapi menurut saya kurikulum merdeka ini bagusnya berlipat-lipat gitu. Kenapa saya bilang seperti ini? Setelah saya membuka IKN, setelah saya membuka PNM, terbuka pola pikir kita. Dulu memang ada CBSA itu, bagus itu CBSA. Tapi kadang diplesetkan sama kita guru, catat buku sampai habis. Padahal CBSA itu kepanjangannya, masih ingat Bapak Ibu apa kepanjangan CBSA? Cara belajar siswa aktif, yang di dalamnya ada pakem gembrot. Itu bagus. Pada zamannya itu bagus. Tapi kalau kita kupas lagi, IKN ini lebih bagus lagi. Kalau kita buka budaya positif, kita merinding, kita balik ke belakang, terusus saya, ternyata aku selama ini menuntut anak-anak itu kurang tepat. IKM ini memanusiakan manusia. Bersyukurlah Pak Saleh bisa masuk CGP, bisa menambah vitamin untuk kita guru, bisa merubah pola pikir kita, mindset kita. Apalagi guru penggerak ini memakai slogan apa itu? Tergerak, bergerak, lalu menggerakkan. Andaikan saya dulu muda, pasti akan saya kejar. Ayo Bu, kejar cowok dan cewek ganteng ini. Ganteng ini, cakep ini, guru penggerak ini. Semoga ini memotivasi kita. Begitu nanti kita masuk, kita buka budaya positif ini, nanti kita ada di situ 5 kontrol guru. Kalau kita buka 5 kontrol guru itu, rasanya saya malu sama diri saya sendiri. Malu saya sama diri saya sendiri. Banyak sekali kesalahan saya pada masa lampau. Tapi kenapa saya melakukan itu, ibu melakukan itu? Karena apa? Memang sistem zaman dulu seperti itu. Sistem zaman dulu seperti itu. Jadi nanti kita akan tahu lebih luas lagi gimana sih budaya positif itu. Kalau kurang puas lagi nanti dan dijabarkan Pak Saleh, buka di PNM itu mengenai budaya positif, disiplin positif. Kalau di PNM namanya disiplin positif. Buka Bu. Malu kita sama diri kita. Mau rasanya nangis, ya Tuhan selama ini aku salah ternyata membuat disiplin ini, peraturan ini. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi pada hari ini saya buka diseminasi budaya positif ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi ada sedemikian sepatah dua dari saya. Ada sedikit kata mutiara, dengan seni hidup jadi indah, dengan ilmu hidup jadi mudah, dengan agama hidup jadi terarah. Hanya sedemikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Hidup dolok menampang. Merdeka dolok menampang. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah. Semoga apa harapan dari Ibu untuk mengikuti jejak dari Pak Saleh, kami nanti insya Allah ke depannya bisa seperti Pak Saleh. Amin.
Oke. Selanjutnya acara yang kita tunggu-tunggu yaitu penjabaran materi budaya positif yang akan dibawakan oleh CGP dari sekolah kita, yaitu Bapak Rahmat Saleh. Kepada Bapak Rahmat Saleh dipersilakan. Baik, terima kasih pada pewara Ibu Puji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, di mana kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di SD kita tercinta, SD 104311 Dolok Menampang, dan junjungan beserta hadirat pada Nabi Muhammad SAW yang syafaatnya kita harapkan dia yaumil mahsyar kelak. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Sri Asliana SPDI, yang saya sayangi dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan, Bapak Guru Ibu hebat SD Negeri 104311 Dolok Menampang. Jadi sesuai tugas di aksi nyata modul 1.4, kami CKB Angkatan 11 memaparkan diseminasi budaya positif. Apa itu diseminasi? Diseminasi itu berbagi dengan hal baik kepada teman-teman sejawat. Jadi kalau kita tahu budaya positif, seperti yang dibilang Ibu, kita sudah pernah mendengar kata-kata disiplin positif ya Bu di PMM. Jadi untuk ini saya akan memaparkan budaya positif. Sebelum untuk kita lanjut ke budaya positif, setelah dengan kelelahan kita mengajar dari pagi sampai siang, nah, coba kita senyum sejenak selama 30 detik. Seandainya kalau kita tidak bisa senyum, boleh lihat teman sebelahnya, pasti akan tersenyum. Hanya 30 detik. Mungkin dengan senyum kelelahan kita tidak berkurang banyak, tapi berkurang sedikit. Balik. Jadi budaya positif. Sebelum saya mulai budaya positif, apa sih yang terbersit di Bapak Ibu tentang budaya positif? Apakah itu budaya positif? Ya, Pak Arianja. Kalau di sekolah budaya positifnya salam, sarapan pagi, ataupun menghormati guru juga merupakan budaya positif. Oke, terima kasih Pak Arianja. Bagus, itu termasuk salah satu budaya positif. Ada yang lain yang menambahkan? Ibu Puji. Terima kasih kepada Bapak. Nah, izin menjawab. Menurut saya, budaya positif itu adalah seperti sikap atau perilaku yang baik-baik, baik itu dilakukan oleh guru kepada siswa maupun siswa kepada gurunya, sebaliknya seperti itu. Dan beberapa yang sudah kita lakukan di sekolah kita ini seperti tanggung jawab menjalankan piket kebersihan, lalu tegur, senyum, sapa dan salam antara siswa dan guru atau sesama guru, lalu dalam hal saling tolong menolong dalam suatu kesulitan yang dialami oleh baik sesama siswa ataupun sesama guru. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Puji, luar biasa. Beri tepuk tangan untuk Ibu Puji dan Pak Arianta. Sangat luar biasa pemahamannya dan sudah paham tentang budaya positif. Jadi saya hanya berbagi dasarnya, bahkan sudah tahu. Lanjut. Lalu ini dia pengertian budaya positif. Budaya positif itu merupakan perwujudan dan nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Benar seperti yang dikatakan Pak Arianja dan dikatakan Bu Puji. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan sebagai proses memerdekakan dirinya sebagai murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Jadi seperti kurikulum kita Merdeka Belajar, jadi anak-anak itu
diberi untuk memerdekakan dirinya, tapi dengan catatan mampu mandiri dan bertanggung jawab. Seperti contohnya tadi yang dibilang uji melaksanakan piket, kata Pak Aryanja juga, yang dilaksanakan di sekolah. Jadi melaksanakan itu kalau tidak ada tanggung jawabnya itu nol besar. Jadi dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan penuh tanggung jawab itu seperti apa? Anak-anak kadang sering kita temui piket di sekolah, nyapu asal nyapu, begitu kita masuk masih kotor, dipel asal pel, begitu kita masuk belum bersih. Jadi dilaksanakan tapi belum penuh tanggung jawab. Jadi inilah dia yang akan kita tekankan kepada anak-anak. Lanjut. Jadi konsep inti budaya positif itu ini. Ini adalah konsep inti budaya positif. Ada disiplin positif seperti yang Ibu bilang di PMM tadi. Jadi dia termasuk di dalam budaya positif, disiplin positif. Lalu ada perubahan paradigma belajar, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahapnya, berkembang sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi yang dikatakan Ibu tadi yang ada JPSA, baru kurikulum 2013 itu bagus, dan ini lebih bagus lagi. Jadi perubahan paradigma belajar itu profil pelajar Pancasila ada 6. Yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, baru pembelajaran global, bergotong royong, kreatif, mandiri, serta berpikir kritis. Lanjut. Jadi 2, disiplin positif. Disiplin positif adalah pembiasaan hal baik. Jadi disiplin positif ini hal-hal baik yang kita biasakan itu termasuk disiplin positif. Jadi mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga sekolah, terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis. Warga sekolah itu kan termasuk kepala sekolah, guru, murid, ibu kantin, penjaga sekolah. Jadi terutama bagi murid. Mandiri, berpikir kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi kita membimbing mereka perilaku ke arah yang lebih baik dan membiasakannya, ada pembiasaannya. Jadi dia seperti makan cabai. Kalau kita hukuman kasih makan cabai, habis pedasnya mereka pasti nggak kapok, pasti akan dilakukan lagi. Jadi yang penting itu pembiasaannya. Kalau kita dulu pernah dengar pengalaman saya, kalau ada anak-anak yang cakap kotor kita kasih cabai, ya dimakan cabai. Setelah hilang pedasnya, dia akan berulang lagi, dimakan lagi cabainya. Jadi tidak ada pembiasaannya. Jadi yang kita tanamkan itu menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Kita akan melaksanakan pembiasaan kepada anak-anak. Jadi kalau memang dia di sekolah tidak melakukan itu, kebiasaan disiplin positif, dibawa juga ke lingkungan rumah dan masyarakat. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Kalau kita lihat tentang kebutuhan dasar manusia, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, apa sih kebutuhan dasar manusia itu? Titin? Kebutuhan dasar manusia itu makan, minum, gitu. Baru dapatkan ilmu, baru tempat tinggal, butuhkan kasih sayang juga dari orang tua. Terima kasih Bu Titin. Itu termasuk kebutuhan dasar manusia. Ada yang lain? Pak Aryanja. Baik, terima kasih Bapak. Kalau secara umumnya kebutuhan dasar itu pastinya makan, pakaian maupun rumah. Tapi kalau saya secara pribadi, kebutuhan dasar saya itu paling utama adalah makan. Atau yang kedua tambahannya adalah hiburan. Baik, hiburan. Baik, terima kasih Pak Aryanja. Bagus. Memang kebutuhan dasar manusia. Jadi dasar kebutuhan manusia itu sebenarnya juga ada 5.
5 kebutuhan dasar manusia. Next. Kita lihat masuk, ini dia. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup. Bertahan hidup itu seperti makanan, sama kayak dibilang Pak Arya sama Bu Titin. Ini dua-dua paling bertahan hidup. Takut nggak bertahan hidupnya. Jadi awalnya pasti makan. Yang kedua pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Inilah untuk bertahan hidup. Yang kedua itu kasih sayang dan rasa diterima. Ini Bu Titin tadi ada juga kasih sayang. Jadi rasa diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Itu yang kedua. Yang ketiga penguasaan. Itu ada harga diri, keinginan untuk dianggap pemimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Yang keempat itu kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Jadi kebebasan ini, kalau dia tidak bisa mengendalikan dirinya, ini bisa berbahaya. Karena di situ ada kata mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru. Jadi mencoba hal baru, inilah yang mau kita terapkan disiplin positif tadi. Hal baru apa yang mau dicoba sama anak? Kalau udah kita terapkan tentang disiplin positif, jadi anak akan ke jalan yang lebih benar. Tapi kalau dia mencoba hal baru yang salah, dia akan menjurus ke yang salah. Karena anak-anak itu paling suka mencoba hal-hal baru dan mampu mengendalikan arah dirinya. Kadang-kadang kita lihat anak-anak sekarang sebenarnya pergaulannya sudah bagus, tapi mengendalikan arah dirinya yang belum bagus. Lalu kesenangan, ini seperti dibilang Pak Arianja tadi, bermain, humor, antusias, dan tertawa. Tertawa itu yang paling penting ya Pak Arianja. Lalu motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan penghargaan diri orang lain, itu motivasi ekstrinsik. Kalau motivasi intrinsiknya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan, mereka tetap di zona nyamannya. Untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Ini motivasi ekstrinsik ini kalau dibilang akan jadi momok menakutkan bagi diri dia, apalagi untuk mendapat imbalan dan penghargaan dari orang lain. Sekali kita mengasih penghargaan kepada anak-anak, mereka akan tetap berharap. Sekali-sekali boleh, tapi contohnya kalau dia juara, kita kasih penghargaan, itu boleh. Tapi kalau kita sering, contohnya nih kita nyuruh anak beli sesuatu, akan kita kasih imbalan, atau memberi anak sesuatu akan kita kasih imbalan untuk penghargaan, itu bakal dia akan berharap seperti itu terus. Dan itu jadi momok untuk dia. Jadi disiplin budaya positif ini kita membiasakan si anak tadi melaksanakannya itu dengan senang hati dan sukarela. Jadi untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain itu akan menjadi momok dia sendiri. Jadi motivasi intrinsik inilah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Menghargai diri sendiri itu apa? Kalau dia sudah contoh tadi disuruh, dia akan melaksanakannya dengan baik, dia akan melaksanakannya dengan sukarela, itulah yang menghargai diri dia sendiri. Motivasi perilaku manusia tadi, hukuman tidak terencana dan tiba-tiba. Kalau hukuman ini mau tidak mau seperti yang Ibu bilang, kalau kita bahas kita merasa bersalah pada diri kita sendiri ya. Kalau hukuman ini kita tarik ke diri kita, pasti banyak dilakukan di sekolah dan kami juga membahas tentang ini, pasti semua dilakukan. Hukuman itu memang tidak terencana tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi momok dia bersifat satu arah, berupa hukuman fisik dan psikis. Baru konsekuensi terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Kalau restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk menjadi solusi sendiri. Ini restitusi, inilah yang akan kita harapkan. Proses menciptakan kondisi bagi murid yang memperbaiki kesalahannya, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nanti ini akan kita kupas di segitiga restitusi. Untuk penyelesaian masalah siswa tanpa harus memojokkan siswa dan menghukum siswa. Lalu keempat, posisi kontrol guru. Ini seperti yang sudah dibahas. Ada 5 posisi kontrol guru. Jadi kalau kita pandang seperti
yang dibahas ibu tadi, mungkin kita banyak merasa bersalah. Di manakah posisi kita? Nanti kita bakal tahu. Posisi penghukum, pembuat merasa bersalah, di posisi teman, di posisi pemantau, atau di posisi manajer. Next. Ini ada sebuah kasus, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini kasusnya. Jadi posisi kelimanya itu ada di sini. Yang pertama, hormat pada bendera selama 1 jam. Itulah posisi guru penghukum, di posisi penghukum. Lalu berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu dialognya? Kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Itu pembuat merasa bersalah. Lalu masih kasus yang sama, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu Bapak dan Ibu. Ya sekali ini ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Ini memposisikan diri sebagai posisi teman. Jadi dia seperti berdialog, seperti berteman kepada anak-anak. Lalu kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atribut ke koperasi dan jangan diulang lagi. Itu posisi pemantau. Lalu kasus yang sama yang terakhir, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Itu posisi manajer. Jadi di 5 posisi kontrol guru tadi dalam kasus yang sama melaksanakan dialog dengan anak-anak itu udah berbeda. Jadi dari yang kita lalui tadi, kita udah tahu memposisikan diri kita sebagai apa. Ada yang 1, ada yang penghukum aja, ada yang 2, ada yang sebagai manajer, ada yang sebagai penghukum, dan ada yang sebagai teman. Jadi ada yang 1 aja, cuman penghukum aja udah cukup. Lalu ini contoh dialog. Posisi apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Jadi ini adalah posisi pembuat merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang keliling lapangan 3 kali. Menurut Bapak Ibu, ini posisi kontrol guru yang kelima. Ini di posisi kontrol yang keberapa nih? Posisi kontrol apa? Hukuman, kata Bu Puji. Bagus. Coba kita lihat Bu Risma. Iya, bagus. Penghukum. Jadi inilah yang kalau bisa bukan dikurangi, kalau bisa dihilangkan. Jadi tidak boleh langsung dihukum, harus digunakan restitusi yang tadi. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Manajer, coba lihat Wisma. Bagus, tepat Bu Puji. Sebagai posisi manajer. Lanjut, next. Lalu ayolah lakukan demi Bapak dan Ibu. Teman, teks kita buka Bu Risma. Iya, sebagai teman. Lanjut. Yang terakhir, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Pemantau, bagus Bu Dewi, Kak Risma, Bu Risma. Sepertinya Bapak Ibu sudah paham, dan saya hanya meluruskan aja, dan pemahamannya sangat luar biasa. Lalu yang kelima dari budaya positif itu adalah keyakinan kelas. Kita pernah buat peraturan kelas atau kesepakatan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Jadi peraturan kelas itu biasanya kan ada peraturan sekolah dan ada peraturan kelas. Jadi peraturan kelas itu hampir mirip dengan keyakinan kelas. Cuman yang membedakan itu adalah kalau peraturan kelas itu setelah kita buat ya udah. Kalau keyakinan kelas itu dilakukan kita sepakati dengan warga kelas, lalu kita buat keyakinannya, dan itu harus ditanggungjawabin keyakinan dari dirinya sendiri. Jadi peraturan yang dibuat di kelas itu harus diyakini dan akan dilakukan. Makanya disebut keyakinan kelas. Kalau hanya peraturan kelas dan peraturan sekolah,
Kalau tidak diyakini, banyak yang masih belum dilaksanakan. Kita ada peraturan sekolah di kelas, seperti di kelas 6 itu ada peraturan sekolah, di kelas ada peraturan sekolah, memakai atribut, memakai topi, memakai dasi, tapi masih ada juga siswa kita yang tidak memakai. Kenapa? Karena belum meyakinkan tadi. Makanya kita buat di kelas ada keyakinan kelas. Kenapa? Kadang kan ada yang peraturan kelas, ada yang kesepakatan kelas. Iya sama, tapi kalau keyakinan kelas, dia lebih meyakini untuk melaksanakannya. Jadi kita tanamkan keyakinan kepada siswa kita untuk melaksanakan apa yang sudah disepakati di kelas. Jadi bukan hanya sekedar menempel di dinding atau di pikiran anak-anak, tapi kalau tidak dilakukan itu sama saja. Makanya dinamakan keyakinan kelas. Next. Baru pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pertanyaan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Jadi kata-katanya itu tidak boleh memakai jangan, tidak boleh, atau dia menggunakan kata-kata yang positif. Lalu sedikit saja agar mudah diingat. Jadi nggak perlu banyak-banyak. Jangan sampai kita buat keyakinan sampai 25 atau 30, itu nggak akan teringat. Cukup sedikit saja. Jadi kalau 5 mencukupi 5, kalau 8. Seperti saya buat keyakinan kelas saya ada 8. Dengan kata-kata yang singkat seperti disiplin waktu, menjaga menjaga ini barang di kelas, baru disiplin tugas, hanya sedikit-sedikit saja. Jadi mereka ingat. Jadi kalau di restitusi nanti itu bakal kita tanya, dia telah melanggar keyakinan kelas kita. Jadi keyakinan kelas itu harus dilaksanakan. Lanjut. Belum. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah hingga mudah diterapkan. Jadi kita buat juga keyakinan kelas sesuai dengan kondisi kelas kita dan sesuai dengan kondisi sekolah kita. Lalu semua warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Seluruh warga kelas. Warga kelas itu biasanya hanya wali kelas dan siswa kelas. Ini dia penerapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah hal baru di CGP. Dia suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi segitiga restitusi itu yang pertama ada menstabilkan identitas, yang kedua itu ada validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas tadi. Jadi kita lihat apakah permasalahan dia itu akan ada melanggar keyakinan kelas, atau kita lihat juga kesalahan anak-anak tadi untuk tidak kita kembali sebagai penghukum atau yang lainnya. Jadi kita bisa menggunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan kepada anak, agar anak mandiri dan bertanggung jawab dengan keyakinan kelas yang telah dibuatnya. Jadi contoh ini pengertian menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kata-kata yang contoh kata-kata yang harusnya kita katakan pada saat kita menstabilkan identitas itu, berbuat salah itu adalah hal yang wajar. Nah, itulah dia kira-kira. Lalu tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Bapak Ibu tidak mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Itulah kira-kira yang kita katakan kepada anak untuk itu proses pembelajaran. Lanjut. Lalu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu untuk validasi tindakan yang salah. Setelah kita tadi melanjutkan ke validasi tindakan yang salah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kita tanya, kenapa dia melakukan kesalahan itu? Itu namanya validasi tindakan yang salah. Kenapa dia melakukan kesalahan itu? Kenapa dia memukul temannya misalnya, atau mencontek, atau dia ribut di kelas, atau mengambil buntut temannya misalnya. Jadi kamu pasti punya alasan mengapa lakukan itu. Padahal kamu bisa melakukan lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi suatu yang penting buatmu. Jadi kata-kata yang kedua, padahal kamu bisa melakukan hal lebih buruk. Ini untuk memotivasi dia. Contoh nih, kemarin yang
yang kasus yang saya atas itu kemarin ada yang mencontek temannya, jadi dia marah, dia menggebrak mejanya. Jadi kita buat, padahal kamu tidak bisa melakukan, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk ini, misalnya memukul atau yang lainnya, tapi kita membuat kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu, karena dia tahu, dia masih menyadari kelakuan dia itu atau perbuatan dia itu masih ada batasnya dan takut salah. Lalu menanyakan keyakinan. Setelah kita tahu permasalahannya, di akhir kita tanya apa keyakinan kelas kita. Kita balikkan keyakinan kelas tadi. Makanya keyakinan kelas itu penting. Balik keyakinan kelas kita tadi yang telah kita buat, yang kita sepakati. Makanya sedikit dan mudah dipahami dan mudah diingat. Lalu nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Lalu seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi kita tanya kesalahan dia, kita hubungkan keyakinan kelas kita, keyakinan apa yang sudah dilanggarnya. Baik Bapak Ibu, ini contoh segitiga restitusi yang sudah kita laksanakan. Mari kita lihat video. Kasih. Tahu kenapa kita panggil kemari? Kenapa? Berapa kali kita? Ya, melakukan kesalahan itu adalah hal yang manusiawi. Jadi bisa diubah dari kasih. Kenapa kamu datang terlambat? Bagus tidak buat seperti itu? Nah, kira-kira jam berapa kamu tidur? Jadi kalau sekiranya tidur jam 11, bangunnya terlalu lama, itu kira-kira bisa diperbaiki tidak? Itu perbuatan yang baik tidak? Coba pikirkan, tindakan kamu itu apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Menurut kamu, membersihkan kelas itu penting atau tidak? Kenapa menurut kamu penting? Iya, bagus. Jadi, apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki ini semua? Iya, jadi tidur lebih awal, lebih awal. Jadi jangan terlambat lagi ya bersih. Jadi semangat untuk memperbaiki diri dan jangan sampai melakukan kesalahan yang sama lagi. Ya, silakan kembali ke kelas. Nama saya Kasih Natalia Borotadija. Saya senang berdiskusi dengan Pak Saleh tentang masalah saya yang datang terlambat dan tidak tiket. Saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Saya akan tidur lebih awal dan datang lebih awal. Saya akan berusaha untuk tidak mengulanginya lagi. Saya berjanji. Itu contoh segitiga restitusi yang telah saya lakukan di sekolah kepada siswa yang bernama Kasih. Dia sering terlambat ke sekolah karena tidur terlalu larut dan selalu terlambat piket karena terlalu lambat. Jadi untuk penutup, kesimpulan kita dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. 5 posisi kontrol guru tadi. Coba Bapak Ibu, masih adakah yang ingat 5 posisi kontrol tadi? Bu Puji yang paling paham. Silakan Bu Puji. Baik, terima kasih kepada Bapak atas kesempatannya. Yang saya pahami dari 5 posisi kontrol itu, yang pertama itu ada penghukum, bagaimana kita memberikan hukuman langsung kepada siswa. Yang kedua itu sebagai pemantau, kita melihat sebagai teman. Yang ketiga, yang selanjutnya sebagai manajer. Yang terakhir itu sebagai manajer, pemantau. Teman, penghukum, pemantau, manajer. Oh ya, pembuat rasa bersalah. Itu pribadi saya pernah saya lakukan. Tetapi dengan adanya pemaparan materi ini menambah ilmu bagi saya untuk kedepannya dapat menerapkan kepada siswa dan membuat siswa itu lebih tidak takut akan mengungkapkan
mengungkapkan kesalahannya, akan mengungkapkan ketidaktahuan dia mengenai apa yang dilakukannya itu tidak baik untuk dilakukan. Terima kasih. Luar biasa, tepuk tangan untuk Bu Puji. Terima kasih pada Bu Puji, luar biasa. Ya, lalu bagaimana menjalankan dirinya sebagai manajer dan menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Jadi kita bagaimana menjalankan diri kita sebagai manajer. Jadi kita dituntut sebagai manajer di sini, manajer siswa. Jadi yang menuntun sesuai pemikiran pendidikan tentang KHD, Ki Hajar Dewantara, kita itu hanya menuntun murid dan kita menghamba kepada murid, dan murid. Lalu murid-muridnya menjadi insan mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Intinya dari tadi kan mandiri dan bertanggung jawab, serta memerdekakan mereka dengan tetap harus mandiri dan bertanggung jawab. Demikian pemaparan saya, semoga bermanfaat dan dipahami dengan jelas. Kepada Bapak Ibu, saya berterima kasih telah ikut andil dalam aksi nyata diseminasi budaya positif saya. Tuhanlah yang bisa membalasnya. Mungkin saya hanya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan terima kasih kepada seluruh Dewan Guru Ibu-Ibu hebat SD 1043 11 Dolok Nampang. Semoga kita tetap tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Seperti kata Ibu Kepala sekali penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penutup yang dibilang Ibu Kepala Sekolah tadi, SD 1043 11 Dolok Nampang, merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Tahukah apa itu keyakinan kelas? Iya, Pak. Keyakinan kelas itu sama seperti peraturan kelas. Peraturan itu kan ada peraturan sekolah, juga ada peraturan kelas. Peraturan itu dibuat untuk dipatuhi dan dilaksanakan. Tapi ini tentang keyakinan kelas. Kita buat, kenapa namanya keyakinan kelas? Karena ini akan dikerjakan dengan penuh keyakinan, dengan penuh tanggung jawab. Karena kalau hanya peraturan seperti yang sudah-sudah, peraturan dibuat tapi kurang dilaksanakan dengan tanggung jawab. Jadi ini kita buat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dibuat untuk melaksanakan peraturan-peraturan tadi, tidak lanjut peraturan tadi, dilaksanakan dengan penuh keyakinan dan penuh tanggung jawab. Paham? Jadi ini, karena ini keyakinan kelas, jadi kita akan membuatnya sesuai dengan kesepakatan kelas. Jadi sesuai dengan warga kelas. Siapa itu warga kelas? Wali kelas dan siswa kelas 6. Jadi karena kita kelas 6, jadi siswa kita lah yang membuat keyakinan kelas kita sendiri. Jadi keyakinan kelas itu kita buat sendiri, kita kesepakati bersama, dan kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab dan penuh keyakinan. Makanya perbedaan keyakinan dan peraturan, keyakinan ini dilakukan atau dituliskan dengan kata-kata yang positif. Tidak boleh menuliskan kata dilarang, tidak boleh, jangan gitu tulisannya ya. Jadi menulislah dengan kata-kata yang positif seperti saling, akan. Jadi tidak boleh
Sudah? Ini tadi tentang keyakinan kelas kita dari kesepakatan semuanya. Jadi kita kelompokkan dulu. Menurut si Devan, budayakanlah kata tolong, maaf dan terima kasih ya. Sama-sama si Ule, berarti di sini satu. Pikirkan, bukan berarti tidak terpakai karena sama ya. Lalu Sofian berangin-angin, saling menghargai. Lalu angkat tangan saat tanya, iya. Lalu Sultan menjaga fasilitas kelas, menjaga fasilitas kelas. Ini siapa tadi ini? Eji. Ini kita kelompokkan yang sama. Baru disiplin waktu, belajar dengan gembira, lalu angkat tangan saat bertanya. Ini melaksanakan tiket kelas dan angkat tangan saat bertanya. Nah, jadi hasil dari kita tadi, keyakinan kelas kita ada 8 ya yang kita sepakati yang sama. Yang pertama budaya kata tolong, maaf dan terima kasih. Lalu yang kedua ada saling menghargai dan tolong menolong. Lalu yang ketiga angkat tangan saat bertanya. Lalu yang keempat menjaga fasilitas. Dan yang kelima disiplin waktu. Yang keenam belajar dengan gembira. Yang ketujuh melaksanakan piket. Dan yang terakhir adalah angkat tangan saat ingin bertanya. Ya. Jadi ada 8 keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Jadi 8 keyakinan kelas ini harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dah, tepuk tangan dulu.
saya Kasih Natalia Bortarigan, saya dari kelas 6. Perkenalkan, nama saya Salsabizar Aisyarani, saya dari kelas 6. Perkenalkan, nama saya Arlito Nur Hasana, saya dari kelas 6. Perkenalkan, nama saya Lius Hercules Purba, saya dari kelas 6. Perkenalkan, nama saya Ahmad Alfareji, saya dari kelas 6. Seru sekali, Sangat semangat, suka sekali, gembira, menyenangkan, penting sekali, penting sekali, sangat penting sekali, sangat penting. Dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab, saling menghargai sesama teman, agar disiplin waktu, agar menjadi lebih baik lagi, agar lebih bertanggung jawab.